Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 yaitu SQL Basic. Pendahuluan. Bahasa user yang meminta pada database untuk menyerahkan suatu data yang diperlukan menggunakan tipe bahasa khusus yang disebut dengan Structured Query Language atau SQL. SQL adalah bahasa fungsional, yaitu suatu bahasa yang memungkinkan user untuk menentukan tipe dari sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Bahasa fungsional tersebut tidak sama dengan bahasa pemrograman yang lain, semisal C++, Pascal, atau COBOL. Bentuk SQL query umumnya seperti ini, yang dimana atribut list adalah daftar nama atribut yang berada dalam table list dan nilainya didapatkan melalui query. Table list adalah daftar relasi yang memiliki nama, dengan domain variabel pada tiap nama yang diberikan untuk memproses query. Condition adalah statement pembandingan dalam SQL query yang mengkombinasikan operasi pembandingan AND, OR, dan NOT. Sedangkan distinct adalah keyword yang bersifat opsional, boleh ditulis, boleh tidak, yang mengindikasikan suatu hasil query yang tidak memiliki duplikat. Secara default didapatkan duplikasi pada hasil query tanpa distinct. Pemilihan data dapat dilakukan dengan menggunakan contoh kode seperti berikut. Statement SQL di atas meminta untuk menyediakan semua data dari tabel IMP di mana nilai yang diminta ada pada kolom IMP ID yang berisi nilai 39334. Penggunaan alias. Dalam SQL terdapat operator dasar pembanding sama dengan, kurang, kurang dari sama dengan, lebih, lebih dari sama dengan, dan tanda markup, tanda pembuka markup dan penutup markup. Nama alias diperlukan jika terdapat field dengan nama yang sama muncul pada statement perbandingan yang terdapat pada clause where. Penggunaan nama alias penting sekali dan hampir selalu digunakan. Berikut ini SQL query yang menggunakan nama alias. Menampilkan nama dan alamat dari semua pegawai yang bekerja pada Departemen Research. Select employee, fname, employee, lname, employee address. From employee department, where department di name sama dengan research and department di number sama dengan employee di number. Atau select fname, lname, address. From employee department D. Konsep dasar SQL query. Sedangkan distinct adalah keyword yang bersifat opsional, boleh ditulis, boleh tidak, yang mengindikasikan suatu hasil query yang tidak memiliki duplikat. Secara default didapatkan duplikasi pada hasil query tanpa distinct. Ya, bentuk hasilnya seperti tadi. Bentuk SQL query-nya seperti tadi maksud saya. Berikut contoh SQL query. 1. Tampilkan tanggal lahir dan alamat dari semua pegawai yang bernama John B. Smith. Select B date, address. From employees, where fname sama dengan John, and minutes sama dengan B, and lname sama dengan Smith. Sama juga pada ekspresi aljabar relasional. Projection B date, address, select fname sama dengan John, and minutes sama dengan B, and lname sama dengan Smith, employees. Tampilkan nama dan alamat dari semua pegawai yang bekerja pada Departemen Research. Select fname, lname, address. From employee department D, where di name sama dengan research and di number sama dengan di O. Sama juga pada ekspresi aljabar relasional. Research dep, select di name sama dengan research department. Research EMPS, research dep, di number sama dengan DNO employees. Resultnya projection, ifname, lname, address, research EMPS. 3. Untuk setiap project berlokasi di Stafford, tampilkan nomor project, nomor departemen yang mengontrol, last name manager departemen, alamat, dan tanggal lahir. Select P number, P di name, lname, address, B date. From project P, department D, employee, where P location sama dengan Stafford, and P di name sama dengan D di number, and di MG RSSN sama dengan
SSN.